Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Putin untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Sebelumnya di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Araghchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun, kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini, upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy. Uni Emirat Arab akan keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. UEA pemirsa akan menarik diri dari OPEC mulai dari 1 Mei 2026. Langkah kejutan ini diambil Uni Emirat Arab sebagai bagian dari visi ekonomi jangka panjang negara tersebut. Keputusan ini juga disebut sebagai upaya Uni Emirat Arab untuk lebih leluasa dalam mengembangkan sektor energinya sendiri tanpa terikat aturan kelompok. Keputusan Uni Emirat Arab menjadi pukulan telak bagi OPEC, mengingat UEA adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 3 hingga 4% pasokan global. Selain keluar dari OPEC, UEA juga akan keluar dari aliansi OPEC Plus yang mencakup Rusia.
kalinya sejak perang berkecamuk, pemimpin-pemimpin negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC akhirnya bertemu di Jeddah, Arab Saudi, Rabu siang. Keenam negara mengadakan pertemuan darurat membahas konflik untuk merumuskan respon bersama terhadap ribuan serangan drone Iran. Serangan drone Iran terhadap negara Teluk terus meningkat sejak 8 April. Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov di Kirgistan. Dalam kunjungannya pemirsa, Iran mendapatkan dukungan dari Rusia untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran terus melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara. Kunjungan tersebut untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik berkunjung ke Bishkek, Kirgistan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov pada hari Senin. Dalam kunjungannya, Iran berhasil mendapatkan dukungan dari Rusia. Belousov mengatakan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomatik dan Rusia akan membantu untuk mencapai perdamaian. Ia juga mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan kunjungan ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Safari politik tersebut untuk membahas upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News.